45 megapiksel, full frame sensor kamera, 8K RAW video, 4K 60 fps, itulah beberapa fitur andalan dari kamera yang saya pegang ini. Dan harganya 70 jutaan. Langsung aja kita bahas. Oke, setelah saya bahas kamera flagship dari Sony, yaitu Sony A7S Mark III beberapa bulan yang lalu, kali ini saya mau bahas penantangnya, yaitu Canon EOS R5. Dan kalau ngomongin Canon, pasti teman-teman udah ingat atau familiar banget sama merek ini, yaitu merek yang bisa jadi teman-teman kenal kamera gara-gara merek ini, yaitu Canon. Dan langsung aja kita bahas. Untuk poin pertamanya, kamera ini punya harga 70 juta. Tumben banget, Canon bikin produk lebih mahal daripada Sony. Untuk Sony A7S Mark III kemarin harganya di 60 jutaan, sedangkan untuk Canon EOS R5 ini harganya 70 jutaan untuk body only. Tapi saya nggak mau langsung bahas ke spesifikasi lengkap ataupun kualitas kamera ini. Saya tanya dulu nih ke Canon, kenapa bikin produk semahal ini? Dan mereka bilang ini adalah kamera hybrid yang berarti kuat di lini foto maupun videonya. Sedangkan untuk Sony, mereka bikin diferensiasi di masing-masing produknya. Kayak misalkan A7S yang berarti stabilization, jadi fitur video dan kualitas videonya kuat banget. Kemudian R yang berarti resolution, jadi mereka bikin megapiksel yang tinggi banget juga di 60 megapiksel. Sedangkan untuk Canon EOS R5 ini kuat di lini foto maupun videonya dengan 45 megapiksel. Ya ibaratnya kalau kamera Sony itu kayak arsitek yang jago desain dan rancang bangunan tapi kurang waktu nata bata ataupun masang keramik. Sedangkan kalau Canon itu jago di kedua-duanya, yaitu masang bata bisa, nata keramik bisa, ataupun merancang dan juga mendesain bangunan. Intinya kata mereka sih paket lengkap pokoknya. Oke, kalau ngomongin spesifikasi lengkap dari EOS R5 ini punya sensor full frame dengan 36x24 mm dengan resolusi 45 megapiksel. Untuk fotografi, Canon tetap mempertahankan karakter warnanya dengan warna yang hangat atau warm. Bagian skin tone juga kelihatan lebih natural dan lebih real. Kita cobain dengan lensa Canon 24-70 RF mount, dan buat kalian yang punya lensa Canon sebelumnya, kalian bisa cobain juga dengan adapter atau converternya. Dan waktu gunakan lensa ini emang kerasa berat sih. Berat body only kamera ini sebenarnya nggak terlalu ya, cuma sekitar 700 gram. Sedangkan untuk berat lensanya ini hampir 1 kilo lebih. Jadi kalau dipegang ini bakalan kerasa berat. Jadi disarankan buat kalian yang hobi fotografi, pastikan manfaatkan strapnya dengan baik. Karena kalian bakalan butuhin banget untuk bawa kamera ini. Dan satu hal yang menarik kalau kalian gunakan RF mount dengan lensa 24-70 ini, bagian paling depan sini atau ring paling depannya ini bisa kalian gunakan untuk memilih mode autofocus dari kamera ini. Jadi kalau kalian ribet, ngerasa kurang praktis, misalkan mau pencet-pencet bagian tombol-tombol untuk memilih autofocus, kalian bisa langsung memilih mode autofocusnya dengan memutar-mutar ring bagian depan lensa ini. Menurutku keren sih. Dan kalau kalian nggak sengaja muter-muter bagian depan sini terus mindah mode autofocusnya, sebenarnya nggak ada masalah selama ada lock di bagian sini. Karena dengan memencet lock ini kalian bisa mengunci mode autofocus yang kalian gunakan. Jadi nggak perlu mikir kayak nggak sengaja keputar gitu. Untuk kalian yang suka street fotografi ataupun sport fotografi, kalian bisa manfaatkan mode burst shot di kamera ini yang emang kenceng banget sih. Untuk mechanical shutternya bisa sampai 12 kali per detik, sedangkan untuk electronic shutternya bisa sampai 20 kali per detik. Kita langsung cobain aja untuk mechanical shutternya. Jadi kalian bisa aktifkan di menu, kemudian shutter mode, dan bisa pilih mechanical. Kurang lebih kayak gini. Sakit ya waktu denger shutter dipaksa gitu. Dan kalau kalian mau menonaktifkan mechanical shutternya dengan memilih mode electronic shutternya, kalian bisa pilih lagi untuk aktifkan di shutter mode, kemudian electronic shutter, dan nggak bakalan ada bunyi kayak gini. Satu hal menurut saya yang harus butuh penyesuaian ulang waktu menggunakan kamera Canon EOS R5 ini, karena mereka menghilangkan knob putaran mode di bagian atas ini, digantikan dengan layar kecil di sini. Seharusnya ada knob memilih foto ataupun video ataupun mode foto video lainnya dari sebuah kamera Canon. Jadi kita harus menggunakan pencetatan di sini yaitu mode, kemudian kita bisa pilih foto maupun videonya di bagian touchscreen-nya.
Kalau dibandingkan dengan EOS RP ataupun kamera Canon lainnya yang masih mempertahankan knob putaran tersebut, menurut saya lebih simple yang masih pakai knob putaran. Karena bukti Sony A7S Mark III pun masih menggunakan knob putaran, jadi memilih mode foto dan juga videonya lebih simple, nggak perlu menggunakan mode touchscreen ataupun menggunakan layarnya. Cuman balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalau kalian merasa lebih mudah menggunakan mode touchscreen-nya, bakalan sangat berguna karena untuk touchscreen-nya benar-benar responsif banget. Nah, untuk mode perekaman paling bagus di kamera Canon EOS R5 ini adalah 8K 30fps 12 bit RAW video. Bisa merekam juga 4K 60fps dengan 10 bit 422. Dan untuk merekam 8K ataupun 4K video, kita butuh memory card yang nggak murah juga. Ini dia memory cardnya. Bukan memory card seperti kebanyakan yang full size SD card, tapi ini adalah CF Express. Harganya 8 juta untuk 500 GB. Jadi gila sih. Untuk baca tulisnya punya kecepatan 1000 MB per second lebih. Ini untuk bacanya sekitar 1700 MB per second. Kemudian untuk tulisnya sekitar 1400 MB per second. Untuk card readernya juga beda. Gak ada card reader yang kayak gini. Saya baru temuin juga. Dan ini pertama kali saya juga untuk nyobain 8K ataupun 4K video di Canon EOS R5 ini. Kemudian nggak hanya untuk SD card-nya, kita juga butuh device yang mumpuni juga untuk ngedit video 8K dari Canon EOS R5 ini. Setahu saya untuk device yang support ya MacBook dengan prosesor M1. Karena kita pakai i7 ataupun Ryzen 7, Ryzen 9 pun untuk preview di Premiere Pro 4K video 30fps ataupun 60fps bakalan kerasa ngeden banget atau maksa banget. Itu pun udah menurut saya untuk sekelas Intel ataupun Ryzen pun udah mentok. Mungkin kita harus upgrade ke Threadripper mungkin untuk edit video 8K ataupun 4K dari kamera-kamera kayak gini. Dan kurang lebih seperti ini waktu kita gunakan untuk merekam kualitas 8K 30fps dan dikonvert di 1080. Kayaknya muka saya kelihatan banget bekas-bekas jerawatnya karena bakalan lebih tajam kalau dibandingkan dengan 1080p ataupun mungkin 4K. Cuman kelemahannya menurut saya waktu merekam dengan resolusi 8K dengan kondisi suhu ruangan yaitu 27 sampai 28 derajat Celcius, kamera ini beberapa kali overheating sampai di 40 derajat lebih. Dan limit recordnya sampai 18 menit 40 detik aja waktu kita gunakan untuk merekam resolusi 8K video. Cuman balik lagi ke kebutuhan konten kita masing-masing. Kalau kita butuhnya konten B-roll dan bukan kamera master kayak gini, kayaknya 18 menit 40 detik udah sangat cukup untuk merekam B-roll. Nggak perlu lama-lama. Lagian juga buat kamera master 8K butuh mesin editing yang pastinya berpuluh-puluh juta. Kayak i7 ataupun i9 atau Ryzen 7 atau Ryzen 9 pun nggak cukup. Harus berpindah ke ekosistem sebelah, yaitu ekosistem Apple. Ya pindah MacBook lah. Intinya kayak butuh modal besar kalau kalian pengen gunakan fitur 8K video dari kamera ini. Oh ya, untuk resolusi 4K dia bakalan langsung otomatis di mode perekaman 10 bit 422. Jadi udah aman banget harusnya buat kalian yang hobi mainin warna untuk konten video kalian. Ditambah lagi untuk 4K-nya udah 60fps, jadi harusnya udah leluasa banget kalau kalian pengen main slow motion. Dan karena masih banyak resolusi di bawahnya kayak Full HD dan juga SD dengan banyak opsi FPS, kurang lebih kalian bisa manfaatkan juga di bagian sini. Dan udah termasuk juga untuk recall limitnya di HFR 4K video yaitu 7 menitan aja tanpa suara. Untuk video compression kita juga disediakan lengkap banget mulai dari RAW kemudian RAW Lite yang jelas punya ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan RAW video. Kemudian kita juga bisa pilih All Eye, ditambah lagi kita juga bisa pilih dua mode IPB yaitu IPB dan juga IPB Lite. Jadi untuk dapetin size yang lebih kecil ya tentunya mengurangi informasi dari video yang kita rekam juga, kita disediakan banyak pilihan video compression. Jadi harusnya kamera ini bisa fit atau masuk dengan segala kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan kebutuhan teman-teman di video production yang profesional, kalian bisa manfaatkan RAW videonya atau All Eye-nya. Kalau misalkan teman-teman hanya sekedar konten kreator, misalkan untuk YouTube ataupun platform sosial media lainnya, kalian bisa masukkan atau menggunakan IPB ataupun IPB Lite. Ya secara teknis emang bisa dijelaskan perbedaan antara All Eye dan juga IPB ataupun RAW video. Cuman secara gambar mungkin teman-teman bisa nilai sendiri, kalau saya mata awam mungkin kurang bisa melihat perbedaan antara All Eye ataupun IPB. Jadi teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar kira-kira perbedaannya apakah
kelihatan banget waktu kita gunakan mode perekaman ataupun compression video yang berbeda, yaitu All-I ataupun IPB. Ngomongin kualitas video nggak lengkap tanpa bahas stabilizer di kamera ini. Jadi kamera ini punya 5 axis in body stabilization. Tapi sayangnya masih ada crop factor sedikit sekitar 5-10%. Dan bisa lebih stabil dengan mode enhance, tapi sayangnya crop factornya juga nambah sekitar lebih dari 10%. Dan gambarnya ya emang lebih stabil. Cuman kurang lebih kayak gini untuk kualitas videonya dengan mode handheld. Lanjut, kalau ngomongin kualitas video nggak lengkap kalau kita nggak bahas low light video. Dan itu menurut saya kelemahan di Canon EOS R5 ini, karena untuk ISO mentoknya di 51.000 aja. Sedangkan untuk Sony A7S Mark III udah mentok di 400 ribuan. Untuk Sony A7C ini mentok di 200 ribuan. Jadi untuk noise-nya pasti udah seamless banget. Sedangkan untuk Canon EOS R5 ini masih kelihatan cukup minim noise, masih cukup bisa dilihat untuk noise-nya. Cuman bukan berarti nggak bagus, karena untuk autofocus dari Canon EOS R5 ini udah kenceng banget. Saya senang banget kalau ngomongin pesaing ketat dari Sony, yaitu Canon, yang udah mulai membaik untuk autofocusnya. Jadi untuk autofocusnya meskipun minim cahaya, kelihatan kalau Canon EOS R5 ini benar-benar masih powerful dan masih bisa ngikutin objek meskipun minim cahaya. Kalau untuk kondisi studio kayak gini, lighting udah proper di mana-mana dan kita bisa syuting dengan kondisi cahaya yang bisa kita modifikasi sedemikian rupa sehingga bisa cakep di kamera. Saya bisa bilang Canon EOS R5 ini udah cakep dan mantap banget. Kalau dilihat dari spesifikasi lengkap, Canon EOS R5 ini punya 5940 titik yang bisa dipilih secara manual dengan area fokus di layar 3,2 inch dengan 2,1 juta titik ini. Dan kebukti emang responsif banget. Untuk AF dari kamera ini, ya kalau dulu brand sebelah bilang autofocus tercepat, saya bisa bilang Canon ini nggak kalah kalau urusan autofocus untuk lini terbarunya, yaitu Canon EOS R5 ini. Dan kalau kalian suka wildlife fotografi, kamera ini juga punya fitur eye detection untuk hewan dan dapetin akurasi fokus yang tinggi banget waktu kita motret objek selain manusia. Secara keseluruhan dengan uang 70 juta untuk membeli kamera ini, saya cukup yakin kalau Canon EOS R5 ini bisa diandalkan untuk kebutuhan syuting video profesional ataupun foto profesional. Kualitas fotonya juga benar-benar kelihatan kelas kamera profesional. Untuk fitur video cukup visioner dengan 8K video dengan gambar yang tajam. Cuman masalahnya ya overheating, memory card yang mahal, dan mesin editing kita yang masih minta upgrade pastinya. Tapi bisa juga dikompres dengan Adobe Encoder supaya lebih ringan. Tapi ya jelas, workflow kita nambah, harus mengkompres video yang kita rekam dulu. Low light video juga masih minim noise. Cuman seenggaknya buat kita yang shoot video proper, video studio kayak gini nggak ada masalah. Lighting udah di mana-mana, jadi udah aman kalau kita menggunakan Canon EOS R5 ini untuk kebutuhan produksi kita di studio kayak gini. Dari sisi pengguna, jelas ada beberapa penyesuaian untuk pengguna lama ataupun pengguna baru. Mulai dari hilangnya knob untuk mode foto ataupun video yang diganti dengan tombol mode, terus bisa pilih dengan mode touchscreen-nya. Switch on dan juga switch off yang ada di kamera ini di bagian kiri. Jadi sekarang kita nggak bisa tuh gunakan kamera dengan hanya satu tangan kayak gini. Biasanya kan switch on dan off-nya ada di bagian sini. Kita bisa gunakan aja satu tangan untuk mengoperasikan kameranya. Dan untuk lensanya kita gunakan tangan kiri. Tapi kalau sekarang kita harus menggunakan dua tangan. Jadi kayak on dan juga off. Kemudian untuk memilih menunya juga terletak di sebelah kiri. Kita juga dapetin analog untuk memilih beberapa menu di bagian layarnya. Meski layarnya udah full touchscreen sampai ke bagian operasionalnya. Slot SD card juga kayak kebanyakan di kamera flagship yang diletakkan di bagian samping. Cuman 2 slot aja, yaitu SD card dan juga CF Express. Untuk portnya juga udah lengkap, yaitu Type-C untuk transfer data dan juga micro HDMI untuk extend layar. Tapi sayangnya kenapa masih micro HDMI? Bukan full size HDMI atau HDMI seperti di Sony A7S Mark III. Terus sudah ada juga port audio jack input ataupun output. Terus ada mini layar di bagian atas sini yang membantu kita waktu record video ataupun take foto di siang hari. Jadi untuk angle bawah pastinya jadi lebih gampang, ataupun misalkan kita nggak menggunakan layar touchscreen-nya, karena siang hari biasanya terik banget, kita nggak bisa ngelihat bagian layarnya, kita bisa menggunakan mini layar di bagian sini untuk mengatur beberapa settingan kayak misalkan diafragma, shutter speed, ataupun mode video, ataupun mode foto juga. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya Canon EOS R5 ini adalah kamera mirrorless full frame yang cocok buat teman-teman yang hobi foto ataupun videografi di saat yang bersamaan. Karena ini adalah kamera hybrid. Ditambah lagi untuk fitur videonya juga udah cakep di 8K RAW video dengan 30 fps. Cuman untuk rekamnya kita butuh CF Express. Harganya 8 juta bro. Lumayan gitu loh.
Dan kekurangannya menurut saya low light videonya masih mentok di 51.000 ISO, jadi masih kerasa ada noise. Ditambah lagi untuk image stabilization-nya juga masih ada crop factor. Selebihnya untuk hand grip-nya benar-benar enak dipegang, untuk beberapa tombolnya juga sangat nyaman untuk digunakan, scrolling wheel juga masih ada, ditambah lagi ada analog di bagian sini, full touchscreen juga untuk bagian layarnya yang sangat responsif. Cuman untuk bagian record tombolnya kenapa dibikin kecil? Harusnya ya besar karena ini kamera hybrid yang sama-sama kuat di foto ataupun videonya. Selebihnya untuk HDMI-nya masih pakai micro HDMI, bukan full size HDMI. Dan seperti biasa, buat kalian tertarik langsung aja cek link pembelian di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau orang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support DKID dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!